Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku mendengar dan pemirsa MTA TV di mana Anda berada, syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT kembali melimpahkan karunia kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersama kita. Di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 24 Juli 2012 atau juga bertepatan di hari Rabu 5 Ramadan 1433 Hijriah, hadir membersamai Anda dalam program Mari Berbahasa Arab. Tentu untuk Anda saudaraku yang bergabung, silahkan 027161749 atau di SMS 081393809.000. Dan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini hingga nanti saat menjelang azan sholat Isya. Dan alhamdulillah terhadir narasumber yang bersama kita di kesempatan malam hari ini. Ada beliau Ustadz Tamim ISLC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan hadir pula ada adik kita dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga nih malam hari ini? Alhamdulillah. Ya, kembali saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan 0271661749 atau di SMS 081393809000. Dan sebagai mukadimahnya kita akan dengarkan paparan awal dari beliau Ustadz Tamim ISLC. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara, pada kesempatan ini stressing latihan kita adalah pada bagaimana menggunakan isim isyarah dengan isim yang kemudian isim ini sejatinya adalah mewakili isim isyarah itu sendiri. Kita perhatikan, kalau dulu kita pernah belajar hadza kitabun, hadza kitabun, artinya adalah ini sebuah buku. Maka kita akan menggunakan bukan lagi hadza kitabun pada kesempatan ini, kita akan menggunakan hadzal kitabu, buku ini. Nah saudara, kalau kita mengatakan hadza kitabun, sekali lagi artinya adalah ini sebuah buku. Tetapi pada latihan kita pada malam ini, kita akan bicarakan hadzal kitabu, buku ini atau buku yang ini. Demikian juga kita akan membicarakan isim isyarah hadhihi. Kalau kita membicarakan tentang hadhihi, hadhihi saburatun, ini adalah sebuah papan tulis. Ketika kita membicarakan hadhihi saburatun, maka kita juga akan bicara tentang hadhihi saburatu, papan tulis yang ini. Nah, ini jelas berbeda. Suatu ketika ada orang kalau bertanya pada kita, ainal kitabu, kita akan tahu bahwa pertanyaan ainal kitabu itu artinya adalah mana bukunya, mana bukunya. Kalau kemudian bertanya mana bukunya, ainal kitabu, maka kalau kita menjawab hadal kitabu, hada huwal kitabu, itu baru benar. Hada huwal kitabu, jadi ini adalah bukunya. Hada huwal kitabu. Tetapi kalau kita memberikan jawaban hada kitabun, ini adalah sebuah buku, maka ungkapan hada kitabun ini adalah sebuah buku, bukan sebuah pertanyaan, bukan sebuah jawaban atas pertanyaan aina kitabu, ainal kitabu. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan bahasa kita ketika ada orang bertanya ainal kitabu, di mana bukunya? Perhatikan, aina al kitabu, di mana bukunya? Kalau kemudian kita mengatakan hada kitabun, ini adalah sebuah buku, sekali lagi tentu bukan sebuah jawaban. Beda kalau saya mengatakan hada huwal kitabu, ini adalah bukunya. Disinilah kita mengetahui betapa di sana ada perbedaan yang menarik antara adanya al dengan tidak adanya al pada kata al kitabu. Hada kitabun dan hadal kitabu. Ini bagian yang pertama stressing pembicaraan kita pada malam ini. Yang kedua adalah pembicaraan tentang bagaimana kita menggunakan huruf jar. Menggunakan huruf jar diantaranya adalah lam. Kalau saya mengatakan li Muhammadin, li Aliyin, lam di sini berfungsi sebagai huruf jar.
lam berfungsi sebagai huruf jar. Sebelumnya kita sudah membicarakan huruf jar diantaranya adalah fi, ila, min, dan ala. Nah, ketika huruf jar ini min, ila, fi, dan ala, sekarang kita tambah satu, yaitu lam. Li Muhammadin. Kemudian ada lagi misalnya li Abbasin, li Ammarin, li Aliyin, dan begitu seterusnya. Kalau saya mengatakan ini adalah sebuah buku, hada kitabun. Kalau saya mengatakan ini adalah sebuah buku miliknya Ali, saya mengatakan hada kitabun li Aliyin, sebuah buku, kita tidak jelas. Tetapi kalau saya mengatakan hadal kitabu li Aliyin, buku yang ini adalah punya Ali. Inilah saudara penekanan belajar kita pada kesempatan malam ini. Sekali lagi, upayakan kita bisa membedakan dan bisa memaknai secara beda pada kata hada kitabun dan hadal kitabu, serta hadihi saburatun dan hadihi saburatu. Untuk itu, mempertegas ini, kita langsung latihan saudara. Ada beberapa saudara kita yang ada di studio, bisa dibaca latihan yang ketiga. Burhan, silakan dibaca. Latihan yang ketiga saudara, perintahnya adalah, perhatikan contoh, hada kitabun dirubah menjadi hadal kitabu li Muhammadin. Kita lanjutkan, silakan. Hada tabibu minal hindi, hadhihi sayyaratu lil mudarrisi, lil mudiri, dzalikal waladu banil mudarrisi, ibnu, dzalikal waladu banul mudarrisi, tilkas sa'atu min Suwisra, hadzal baitu lil muhandisi, hadzal qalamu li Abbasin, dzalikar rajulu muadzdinun, hadhil baydatu kabiratun, hadzal mindilu wasikhun, hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ya, perhatikan saudara, bahwa sekali lagi ada batas yang harus kita pahami antara hadat tabibun dengan hadat tabibu. Kalau hadat tabibun itu adalah satu kalimat sempurna, hadat tabibun, ini adalah seorang dokter. Tetapi ketika kita membaca hadat tabibu, dokter yang ini, itu belum sempurna sama sekali. Bahkan kita masih bertanya kenapa dan bagaimana. Wallahu a'lam. Begitu saudara, semoga bermanfaat. Ya. Demikian ya sebagai mukadimahnya, mudah-mudahan dipahami untuk saudara kita semuanya. Dan silahkan untuk Anda saudaraku yang ingin bergabung bersama kami 0271661749 atau di SMS 0813938809.000. Kita tunggu Anda hingga nanti saat bilangan sholat Isya. Dan juga dari adik-adik SMMT, kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan langsung ke Ustadz Tamim ISLC. Baik, kita coba sapa Ustadz yang ada di SMS terlebih dahulu ini. Ustadz, ini tampaknya pertanyaan minggu-minggu yang lalu Ustadz, masih ada PR, coba kita baca. Ustadz, kalimat wa ba'da sholati huwa yalbasu mala bisal madrasati wa yurattibu adawatil madrasati fil mahfazati. Tolong dijelaskan kenapa kata mala bisa dan adawati itu di fathah dan di kasroh. I'rabnya itu bagaimana, Ustaz? Saudara, saya akan menggunakan papan tulis di sini. Pada kata tadi ada ungkapan yalbasu. Yalbasu mala bisal madrasah. Kemudian pada kata yang kedua ada kata yurattibu
Adawatil adawati al-madrasah. Al-madrasati. Perhatikan adawati. Perhatikan. Ya. Perlu diketahui bahwa kata yalbasu itu adalah fi'il, di mana fi'il ini adalah mutaaddi. Fi'il ini bisa menerima objek, dan tentu objek yang dimaksudkan adalah kata malabis. Ini adalah objek. Hal yang sama terjadi pada yurattibu. Kemudian yurattibu ini juga mutaaddi, dan dia bisa menerima objek, dan objeknya adalah adawati. Hanya kemudian mengapa harokatnya berbeda? Yang pertama di fathah, yang kedua di kasrah. Malabisa dan adawati. Saudara, kita harus mengingat ulang bahwa yang namanya maf'ul bih itu dibaca nasab. Maf'ul bih dibaca nasab. Tetapi yang harus mendapatkan perhatian serius memang adalah tidak setiap tanda nasab itu adalah fathah. Tidak setiap tanda nasab adalah fathah. Memang betul bahwa tanda nasab itu pertamanya adalah fathah. Itu yang mendasar. Tetapi tanda nasab satu ketika bisa juga kasrah. Ini yang menarik. Tanda nasab itu kasrah apabila dia berada, jadi kalau yang dinasabkan itu adalah jamak muannats salim. Jadi kalau yang dinasabkan itu jamak muannats salim, itu nasabnya dengan kasrah. Jadi nasabnya dengan kasrah. Kita coba perhatikan. Kalau saya mengajar para mahasiswi, maka saya akan mengatakan udarrisu at-talibati. Udarrisu at-talibati. Jadi saya mengajar para mahasiswi. Kalau saya mengajar mahasiswi yang hanya satu saja, saya akan mengatakan udarrisu at-talibata. Perhatikan, memang prinsip dasarnya alamatnya fathah, tapi ingat, dia juga akan memiliki tanda kasrah. Jadi nasab bisa bertanda kasrah manakala terjadi pada jamak muannats salim. Nah, sejatinya nanti kita akan temui tanda yang lain. Di antaranya adalah tanda ya. Nasab itu bisa ya. Misalnya saya mengatakan saya mengunjungi kedua orang tua, maka saya mengatakan zurtul walidaini. Zurtul walidaini, saya mengunjungi dua orang tua. Zurtul walidaini. Perhatikan, tanda nasabnya adalah ya. Walidaini, dua orang tua. Atau saya mengajar para kaum muslimin, saya akan mengatakan udarrisu al-muslimina. Itu juga dengan ya. Jadi saya pikir jelas saudara bahwa kedua-duanya sama-sama nasab sebagai maf'ul bih, tetapi memang tandanya yang berbeda. Sehingga i'rabnya adalah begini: malabisa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Al-madrasati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Pada kata adawat maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-kasrah li'annahu jama' muannats salim wa huwa mudhaf. Al-madrasati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wallahu a'lam.
Ya, baik, terima kasih demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita semuanya. Dan silakan kembali kami ingatkan 0271661749 atau di SMS 081393889.000. Baik, atau barangkali dari adik-adik SMA MTA ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Belum ada? Baik, kita coba sapa kembali di belakangnya. Ustadz, ada contoh kalimat seperti ini Ustadz. Ja'a Umaru wa Usmanu. Kemudian yang kedua, nama Muhammadun summa Aliyun. Kenapa pada contoh pertama Umar dan Utsman diberi harokat Umaru dan Utsmanu, namun pada contoh kedua Muhammadun dan Aliyun? Nah, padahal saya lihat kaidahnya sama, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, saudara, kita bisa perhatikan di sini. Ja'a Umaru wa Utsmanu. Ja'a Umaru wa Utsmanu. Kemudian yang kedua, contohnya Muhammadun dan Aliyun. Kalimat utuhnya, Ustaz. Ya, coba kita baca terlebih dahulu. Ja'a Umaru wa Utsmanun. Muhammadun. Yang kedua, nama Muhammadun summa Aliyun. Nama Muhammadun summa Aliyun. Ya, saudara, memang di dalam pertemuan-pertemuan kita di awal-awal kemarin, kita hanya membicarakan tentang bahwa nama laki-laki itu ditanwin, nama laki-laki itu ditanwin, dan nama wanita itu tidak ditanwin. Jadi saya mengingatkan hal ini kembali sebelum saya bicarakan tentang ini, bahwa nanti kita akan ketemu bahwa semua nama wanita itu tidak ditanwin kecuali pada kata Hindun. Semua nama wanita tidak ditanwin. Jadi Fatimatu, Khadijatu itu tidak pernah ada tanwinnya. Azizatu, Mahmudatu, nama wanita tidak ditanwin. Kemudian dalam pertemuan itu pula kita sempat membicarakan juga bahwa setiap nama laki-laki yang dia itu berakhiran dengan tak marbutah juga tidak bisa ditanwin. Ada Talhatu, ada Ikrimatu, ada Usamatu, ada Qatadatu, itu tidak pernah ditanwin. Sekarang ada beberapa kata yang memang tidak ditanwin, tapi harus memang kita menghafalnya. Kita memang harus menghafalnya. Dan kita memang harus menghafalnya. Jadi tidak ditanwin, tapi kita memang harus latihan menghafal. Umaru. Kata Umaru memang tidak pernah ditanwin. Demikian juga Utsmanu juga tidak ditanwin. Utsman tidak ditanwin. Bahkan nanti akan kita temui nama-nama yang di belakangnya ada tambahan alif dan nun tidak ditanwin. Kebetulan kita membicarakan tentang Utsman, dan nama-nama sekali lagi yang belakangnya ada alif dan nun tidak ditanwin. Perhatikan, Imranu. Jadi kita tidak mengatakan Imranu. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada kata Sulaimanu. Kita tidak mengatakan Sulaimanun, tapi Sulaimanu. Dan memang saudara, ini sama-sama dibaca rafa. Sama-sama dibaca rafa. Hanya kemudian kita memang harus agak jeli sedikit kapan saatnya dia ditanwin atau tidak ditanwin. Sama-sama dhammah dan sama-sama rafa, tapi sekali lagi bedanya pada tanwin atau tidak ditanwin. Dan nanti ini kita akan ketemu di hampir penghujung buku ini. Nanti kita akan ketemu tambahan lagi
mengapa ada beberapa nama yang tidak ditanwin. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat nanti kita bisa menyelesaikan buku ini, dan memang di penghujung buku ini sekali lagi ada beberapa nama kenapa dia tidak ditanwin. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian di belakangnya kita coba sapa kembali. Ustadz mau tanya pengertian fi'il mudhari' yang dibaca nasab itu bagaimana, Ustadz? Fi'il mudhari' yang dibaca nasab bagaimana, Ustadz? Ya. Fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Ya, fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Begini. Fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Jadi kita bicara tentang fi'il mudhari'. Nah, katakanlah kata yakhruj, yakhruju. Ini adalah fi'il mudhari'. Artinya dia laki-laki sedang keluar. Secara kebetulan saudara, bahwa fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il yang bisa berubah harakat itu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il amr dan kemudian fi'il madhi itu mabni. Artinya dia tidak berubah harakat. Dahaba ya dahaba terus, nggak ada dahabi dan dahabu atau dahab, nggak ada. Demikian juga idhab ya idhab terus. Yang bisa berubah akhirnya adalah fi'il mudhari'. Nah, di sini sehingga ketika saya membicarakan bahwa fi'il mudhari' adalah fi'il yang bisa berubah akhirnya, tentu i'rabnya akan berubah. Jadi kalau begini yakhruju itu dia dibaca rafa. Tapi kalau saya mengatakan yakhruja, yakhruja, dia dibaca nasab. Kemudian yakhruj, dia dibaca jazm. Tetapi saudara perlu diingat bahwa untuk merafa'kan, untuk menasabkan dan menjazmkan itu bukan terserah kita. Bukan terserah kita. Yang penting kan yakhruju, yakhruja, yakhruj. Enggak begitu. Dan kalau dalam posisi rafa itu memang kondisi awalnya begitu. Tidak ada pengaruh apapun, dia dibaca rafa, yakhruju. Tetapi untuk mendalilkan dia dibaca nasab, yakhruja, ini memang harus ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian disebut dengan huruf an-nasab. Jadi huruf yang bisa menasabkan atau adawatin nasab, kata mereka adawatin nasab. Huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Huruf ini misalnya ada an, ya, an. Kalau misalnya saya mengatakan arada Muhammadun an yakhruja, Muhammad ingin keluar. Arada Muhammadun an yakhruja, an. Atau ada lagi lan, artinya tidak untuk jangka ke depan. Kalau saya mengatakan begini, lan yakhruja Aliyun, Ali tidak akan keluar. Lan yakhruja. Selain lan ada kai. Kai. Kalau saya mengatakan misalnya Ali berdiri untuk keluar dari rumah, qama Aliyun kai yakhruja minal baiti. Ini yang mendasar. Nanti kita ketemu dengan lam, kita ketemu dengan yang lainnya, kita ketemu dengan hatta dan seterusnya. Ini huruf-huruf yang bisa menyebabkan bahwa fi'il mudhari bisa dibaca nasab. Kemudian ini beda lagi nanti dengan jazm. Jazm ada in, ada lam, ada la, itu masuk di jazm.
Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita coba sapa di belakangnya Ustadz di kesempatan malam hari ini. Ustadz, apa perbedaannya waw ma'wiyah dan waw atof? Dan macam-macam waw apa saja Ustadz selain dari kedua itu? Nanti insyaallah kita akan pelajari huruf ini secara agak lebih detail ketika kita tiba waktunya. Wawu misalnya ada wawu ataf, itu biasa kita mengatakan wawu ataf, wawu ataf, wawu ataf, wawu yang berfungsi untuk mengatafkan isim dengan isim atau fiil dengan fiil atau jumlah dengan jumlah. Jadi bisa kalimat dengan kalimat, bisa jumlah dengan jumlah. Itu ya, nanti kita bisa pelajari itu. Kemudian yang lainnya ada wawu ma'iyah, wawu yang berarti bermakna kebersamaan. Nanti kita juga insyaallah akan bicarakan ini di dalam beberapa pembicaraan ketika bicara dengan maf'ul. Kemudian yang ketiga ada juga wawu haliyah. Jadi wawu haliyah ini wawu yang berarti menjelaskan keadaan. Kemudian ada wawul qasam, wawu yang berfungsi sebagai sumpah, misalnya wal asri, wallahi dan seterusnya. Pembicaraan tentang ini insyaallah akan kita bicarakan pada saatnya. Ya, baik, insyaallah nanti pada waktunya akan dibahas ini Ustaz ya. Ya, silakan kami ingatkan kembali untuk Anda saudaraku yang bergabung 0271 661 749 atau di SMS 08139389.000. Dari adik-adik SMA MT ada yang bertanya? Depan, belakang ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang latihan nomor 3 itu. Zalikal waladu ba'du mudarisi. Itu ibnu itu marfu. Ibnu marfu. Itu anunya i'rabnya Khabar. Khabar. Zalika mubtada dan ibn khabar. Ya, begitu. Ya, saya terpaksa dijelaskan pakai papan tulis. Ya, jelaskan. Perhatikan. Saya sampaikan menggunakan papan tulis ini. Latihan ketika nomor latihan 3. Zalikal waladu ibnul mudiri atau ibnul mudarrisi? Ibnul mudarrisi. Perhatikan contoh ini. Zalika al-waladu ibnul mudarrisi. Perhatikan. Kalau kita bicara tentang dalikal waladu, itu kita tahu artinya adalah anak yang itu gitu. Nah, ketika kita bicarakan anak yang itu, ternyata kita masih bertanya kenapa dan bagaimana. Anak yang itu, kenapa dan bagaimana. Nah, kalau kita bicara ini adalah subjek, dia tentu butuh penjelasan, butuh keterangan dan seterusnya. Dan di sini kebetulan dalika di sini adalah mubtada. Mubtada ini butuh khabar. Dan tidak mungkin al-waladu jadi khabar. Kalau mau al-waladu jadi khabar, maka begini. Dalika waladun. Itu adalah seorang anak laki-laki. Kalau saya mengatakan dalika waladun, maka dalika mubtada dan waladun adalah khabar. Tetapi sekarang kata al-waladu sendiri mewakili kata dalika. Itulah makanya biasanya kata al-walad ini nanti orang mengatakan ini sebagai badal. Dalikal waladu, artinya ini adalah sebagai badal. Dalikal waladu. Walad ini sendiri adalah dalika.
Jadi mubtada butuh khobar. Dan khobarnya adalah Ibnul Mudarrisi. Khobarnya ini. Dan Ibnu nanti i'rabnya adalah khabarul mubtada'i marfu'un. Jadi khabar dari dalika. Khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Al-mudarrisi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Allahu a'lam. Baik, demikian ya. Dan tempatnya juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir dari Ustaz, karena keterbatasan waktu ini Ustaz, barangkali sebagai kesimpulannya Ustaz untuk kesempatan malam hari ini, silahkan. Saudara, jadi alhamdulillah pertanyaan terakhir juga kembali memberikan penegasan pada kita bahwa ada beda yang harus kita pahami antara kata dalika waladun dengan dalikal waladu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan terakhir juga mengingatkan kita bahwa mudhaf dan mudhaf ilaih, diingat bahwa mudhaf ilaih adalah dibaca jar. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk saudara kita semuanya dan untuk Anda saudaraku mendengar Pesada FM dan pemirsa MTA TV di mana-mana Anda berada. Insya Allah di lain kesempatan dapat kembali bergabung, berpartisipasi, bertanya dan juga praktek langsung insya Allah. Dan akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.